Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 7. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan rasional. Bilangan rasional itu adalah pembahasan terakhir di bab bilangan bulat dan pecahan. Jadi kalau pembahasan materinya sudah berakhir, artinya sebentar lagi ada penilaian harian. Nah, nanti kita jadwalkan ya kapannya. Nah, sekarang kalian simak dulu pembahasan tentang bilangan rasional ini ya. Mohon untuk tidak di skip, ditonton dari awal sampai akhir. Apalagi contoh soalnya ya, mohon dipahami. Dan apa sih bilangan rasional itu juga mohon kalian pahami. Dan sekali lagi, setiap video dari ibu itu yang berasal dari buku paket, mohon kalian menyimaknya sambil juga melihat buku paket ya, dan dipahami juga. Oke, baik, selamat menyimak video kali ini tentang bilangan rasional ya. Baik, pada video ini Ibu akan membahas tentang bilangan rasional yang ada di halaman 64 ya. Nah, di sini kalian coba langsung ke halaman 65 deh. Kita ke definisi bilangan rasional itu dulu. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk sembarang pecahan A per B, di mana A dan B bilangan bulat. Berarti bilangan rasional itu adalah bilangan yang bisa dibentuk jadi pecahan, itu intinya. Bilangan yang bisa dibuat jadi bentuk pecahan. Berarti kalau yang nggak bisa dibuat jadi bentuk pecahan itu bukan bilangan rasional. Sampai situ dulu, paham ya? Bilangan rasional itu bilangan yang bisa dibentuk jadi pecahan, jadi A per B. Kalau yang nggak bisa dibentuk jadi A per B berarti bukan bilangan rasional. Nah, contoh-contohnya bilangan rasional nih ada nih. Contohnya 8 itu kan kalau dibuat jadi pecahan kan bisa 8 per 1 atau 16 per 2 dan seterusnya. Berarti 8 itu bilangan rasional. 0 itu kan 0 per 4, 0 dibagi 4 ya. Maksudnya ini 0 per 4 itu 0 bagi 4 itu kan 0. Atau 0 per 8, 0 per 10 itu sama aja. 0 adalah bilangan rasional. Negatif 12 misalkan. Ini juga bisa negatif 12 per 1 atau negatif 24 per 2 ya. Dan lain-lain. Contoh lainnya lagi nih, kalian bisa lihat di halaman 64 di situ. Ya, ada 0,09. Bilangan desimal 0,09 itu kan 9 per 100. Nah, 9 per 100 itu kan pecahan. Berarti 0,09 itu bilangan rasional juga karena bisa dibentuk jadi A per B ya. Ada lagi bilangan pecahan campuran ya. 2, 7 per 10 itu kan kalau jadikan pecahan jadi 27 per 10 dibentuk jadi A per B. Berarti 27 per 10 itu adalah bilangan rasional. Selanjutnya ada akar 9. Bilangan awalnya adalah akar 9. Akar 9 itu kan 3 dan 3 itu bisa dibentuk banyak sekali pecahan. Misal 12 per 4, 15 per 5 ya, atau berapa lagi 18 per 6 ya. 3 ini banyak. Nah, berarti akar 9 ini bilangan awalnya adalah akar 9 itu bisa dibentuk jadi bentuk pecahan, maka akar 9 adalah bilangan rasional. Nah, sekarang kita baca nih bilangan rasional di halaman 65 yang paling atas ya. Dari contoh-contoh bilangan tersebut nih yang tadi kita contohin, ternyata bilangan rasional itu dapat mencakup bilangan-bilangan sebagai berikut. Bilangan bulat kayak di 8, 0, min 12 ya. Lalu bilangan desimal tadi misalnya 0,09. Terus yang ketiga bilangan pecahan campuran tadi misalkan 2, 7 per 10 ya. Sampai situ dulu. Intinya kalian gak usah hafalin itu bilangan bulat, bilangan desimal, bilangan pecahan campuran. Intinya kalian paham bilangan rasional itu bisa dibentuk jadi pecahan aja, berarti itu adalah bilangan rasional. Bilangan yang bisa dibentuk jadi bentuk pecahan itu namanya bilangan rasional. Kalau yang nggak bisa dibentuk jadi pecahan atau bentuknya jadi A per B itu berarti bukan bilangan rasional ya. Sampai situ dulu, paham dulu ya, paham ya.
Nah, sekarang kalian perhatikan ada bilangan nih ya, akar 2. Ini masih di halaman 65 buku paket ya. Akar 2 itu kan 1,414,213. Kalau kalian cek di kalkulator nih 5, 6, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada 7/9 itu 0,77777 terus ya. Terus ada 10/11 itu 0,90909090 dan seterusnya. Nah, ini tadi kan bilangan rasional itu mencakup salah satunya adalah bilangan desimal ya. Tadi kan kita contohkan 0,09 itu bisa dibentuk jadi 9/100. Artinya 0,09 itu adalah bilangan rasional. Nah, sekarang ada nih bilangan akar 2. Akar 2 itu ternyata bilangan desimal loh. 1,41421356623 dan seterusnya. Tapi ada juga ya bilangan desimal nih 0,77777 berulang 7-nya entah sampai berapa kali ya. Terus ada lagi 0,9090990. Nah, 90-nya itu berulang terus. Nah, bilangan awalnya dari 0,7777 itu adalah 7/9. Berarti kan bentuknya pecahan ya. Berarti artinya 0,77777 dan seterusnya itu bisa dibentuk jadi bentuk A per B, jadi bentuk pecahan. Sama dengan 0,9090990 dan seterusnya itu bilangan awalnya adalah 10/11, artinya bisa dibentuk jadi bentuk pecahan. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bilangan desimal berulang itu merupakan bilangan rasional. Sedangkan yang tadi akar 2 ya 1,414 kan ini tidak ada yang berulang ya bilangannya. Akar 7 yang ada di buku juga itu bukan bilangan desimal berulang. Maka akar 2 dan akar 7 itu bukan bilangan rasional ya. Jadi bilangan desimal berulang itu juga termasuk ke bilangan rasional ya. Nanti Ibu setelah ini bahas contoh soalnya untuk membuktikan bahwa bilangan tersebut adalah bilangan rasional. Ya, sekarang kita buka halaman 66. Oke, selanjutnya Ibu membahas contoh soal tentang bilangan rasional nih ya. Contohnya ada di halaman 66. Nomor 1, selidikilah apakah bilangan-bilangan berikut merupakan bilangan rasional. Akar 60,84. Nah, di situ kan hasilnya akar 60,84 itu 7,8. Nah, 7,8 itu kan bilangan desimal yang bisa dibentuk jadi 78/10. Artinya ya akar 60,84 itu adalah bilangan rasional ya. Nah, sedangkan yang B akar 24 itu ternyata bilangan desimal yang hasilnya adalah 4,898979,486. Nah, kalian itu kalau ada yang berulang nih ya, jangan selesai sampai di sini, coba cek lagi apakah memang berulang terus 898989. Nah, ternyata ini tidak berulang ya. Karena selanjutnya adalah 79486. Nah, ini adalah bilangan desimal yang tidak berulang. Artinya kan tadi di pembahasan sebelumnya kalau bilangan desimal yang tidak berulang itu bukan merupakan bilangan rasional. Nah, berarti akar 24 ini bukan merupakan bilangan rasional. Nah, contoh yang paling sering keluar nih soalnya itu yang di nomor 2 ini nih. Nomor 2 dan nomor 3 ya. Selidikilah apakah bilangan 0,44444 dan seterusnya. Kalau ada titik-titiknya itu berarti sama terus 4 terus gitu ya. Merupakan bilangan rasional. Caranya adalah kan kalau untuk menyelidiki bilangan itu rasional atau bukan harus bisa dibentuk jadi bentuk pecahan ya. Nah, caranya kayak gini nih. Misalkan ya, kita memisahkan dengan huruf dulu.
misalkan X itu memang sering dipakai di matematika ya. X itu adalah 0,44 tadi nih, yang soalnya kan kita mau buktiin ini 0,4444 ini apakah bilangan rasional. Nah, bilangan yang ada di soal itu kita misalin dulu menjadi sama dengan X ya. Nah, karena berulangnya satu kali atau satu angka ya, berarti kita kaliin nih X ini sama 10. X dikali 10 itu berarti 10X. Ini 10X. Nah, ini kalau bilangan desimal kalau dikali 10 kan komanya berarti maju satu langkah ya. Ya kan? Jadi 4,4444 dan seterusnya. Berarti kita punya X dan punya 10X. Caranya untuk cari supaya ini bisa dibentuk jadi bilangan pecahan adalah mengurangi. Ibu hapus dulu ya. Posisinya jadi 10X di atas. 10X sama dengan tadi 4,4444 dan seterusnya. X-nya itu adalah 0,444. Jadi tujuan kita itu mengerjakan soal ini supaya bisa dibentuk jadi bentuk pecahan itu adalah gimana caranya bilangan yang berulang itu, bilangan desimal yang berulangnya itu kalau dikurangi jadi 0. Berarti kan harus disamain nih 4 semua. Makanya tadi dikali 10 jadi 4,4444 dan seterusnya. Dikurangi 10X dikurangi X. Kalian walaupun belum belajar aljabar, tapi untuk soal bilangan rasional ini Ibu kasih tahu ya. Kalau X aja itu artinya 1X. Kalau ada tulisan 2X ya berarti 2X. Tapi kalau untuk 1X itu satunya nggak ditulis di depan angka X-nya ya. Jadi cukup X aja. X itu artinya 1X. Jadi 10X dikurangi 1X. Kalau kalian bingung nih kayak 10 apel dikurangi 1 apel jadi 9 apel. Nah, berarti 10X dikurangi 1X itu jadi 9X ya. 9X sama dengan 4. Iya kan, 4 karena yang di belakang komanya udah sama semua. Kalau dikurangin kan berarti hasilnya 0. Nah, kalau 9X sama dengan 4, 9X itu artinya 9 kali X ya. Nah, berarti nilai X-nya itu adalah 4/9. Kalau kalian bingung nih, gini deh. 9, jangan 9 deh. Ya, 2 dikali 3 sama dengan 6. Nih, kalau di SMP kali itu enggak selalu ditulis kali, perkalian silang enggak silang. Titik juga itu perkalian ya. Nah, ini kan ibaratnya 9 kali X ya. 9-nya ini X-nya, ini 4-nya. Kita mau nyari X-nya. X itu yang ini nih, 3 ini nih. Posisinya ya. Ibu mengibaratkan posisinya sama kayak ini nih. 2 itu 9, X itu 3, 6 itu 4. Nah, untuk cari 3 ini kan berarti sama aja 6 dibagi 2 kan. Nah, sama aja kalau di bilangan ini 4 dibagi 9 atau 4/9. Nah, berarti X ini kan tadi 0,444 ini nih. Yang ini nih soalnya nih dimisalin. Berarti 0,44444 ini bisa dibentuk jadi bentuk pecahan. Jadi bentuk 4/9 ya. Nah, berarti bisa dikatakan 0,444 ini merupakan bilangan rasional. Paham nggak? Paham ya? Oke, contoh soal yang nomor 3, tunjukkan bahwa bilangan 2,36666 ini kalau ada titik-titiknya berarti 6 terus ya, merupakan bilangan rasional. Ini juga berulang karena ya seterusnya itu 6 gitu. Walaupun di sini ada 3-nya. Tapi kan kita bisa buat jadi bilangan desimal yang belakang komanya itu cuma 6 aja. Ya, kayak cara tadi dikali berapa gitu ya. Nah, ini seperti biasa caranya sama seperti tadi nomor 2, dimisalkan dulu 2,36666 ini jadi
sebuah huruf, jadi sebuah variabel ya. Misalkan Y deh, sama kayak yang di buku ya. Y sama dengan 2,36666. Nah tadi kan ibu bilang supaya jadi belakang komanya cuma 6 aja, berarti 3-nya itu harus dimajuin ya, berarti harus dikali 10. Maksud bukan 3 dimajuin, komanya yang di kebelakangin, 3-nya jadi maju gitu. Nah jadi dikali 10 Y itu kan jadinya 23,666 ya. Nah kalau Y sama 10Y ini belakang komanya beda nih. Yang Y masih ada 3-nya, yang 10Y udah 6 semua. Nah Y itu nggak selalu harus dipakai, bisa jadi yang dipakai itu 10Y dan ada dikali lagi, misalkan dikali 100 ya, itu supaya belakang komanya 6 semua gitu. Kalau yang Y ini kan masih ada 3-nya, kalau dikurangi nanti nggak bisa jadi 0. Kan tujuannya kita supaya bentuknya jadi bentuk pecahan itu dibuat belakang komanya sama ya. Nah supaya belakang komanya sama, Y ini nih dikali 100 kali satu lagi 100Y, 100 kan berarti komanya maju 2 kali nih, jadi berapa? 236,6666, berarti kan belakang komanya 6 semua nih. Nah ini nih kita pakai 2 ini, 10Y sama 100Y ya. Sekarang dihapus dulu deh ya, kita kerjakan ya. Untuk cari Y nya itu berapa sih? Dan ini soalnya tunjukkan bahwa 2,36666 itu merupakan bilangan rasional. Nah tadi seperti biasa ya, yang lebih besar di atas nih, 100Y tadi 236,6666, terus 10Y sama dengan 23,666 dan seterusnya. Dikurangi, ini udah sama nih udah sama belakang komanya nih, ini udah sama, jadi kalau dikurangin itu jadi 0. 100Y dikurangi 10Y itu kan 90Y ya, sama dengan 236 dikurangi 236 dikurangi 23, jadi 213. Nah sama kayak tadi, jadi Y nya 213 per 90. Nah ini udah jadi pecahan nih, ya udah berarti 236,6666 itu merupakan bilangan rasional karena bisa dibentuk dalam bentuk pecahan ya. Paham ya? Baik, terima kasih Ananda yang sudah menyaksikan video kali ini tentang bilangan rasional dari awal sampai akhir, dan semoga pembahasan tentang bilangan rasional ini kalian pahami ya. Nanti mungkin ada video satu lagi tentang review soal-soal, entah dalam bentuk video atau di Zoom ya, pembahasan soal-soal sebelum pada akhirnya kita akan bertemu di penilaian harian sebelum akhirnya ulangan gitu ya. Entah nanti ibu buat video tentang review soal atau kita justru bahas soalnya di Zoom ya, nanti ibu kabari lagi ya. Kalau ada dari pembahasan di video ini yang kalian kurang paham, silahkan tanyakan ibu ya. Sekali lagi ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.